Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dipa Sae Simbolon, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam, NPM 1952044. Mohon izin menyampaikan presentasi makalah dengan judul Perbandingan Malpraktek di Indonesia dengan di Amerika dalam Perspektif Hukum. Adapun presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Seminar Perbandingan Hukum Kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Lina S. Sahullah, SH MCL PhD. Baiklah, presentasi artikel saya berjudul Perbandingan Malpraktek di Indonesia dengan di Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum. Bahwa abstrak dalam artikel saya ini dapat saya sampaikan penegakan hukum malpraktek melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususnya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan malpraktek medis di Indonesia dan di Amerika Serikat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif. Hasil pembahasan menunjukkan bentuk sengketa medik yang semakin kompleks, membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehensif dan luas dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan, mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan, sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui lembaga penyelesaian sengketa medik, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter atau dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien atau keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian, adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik, tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan. Kata kuncinya, tindak pidana, malpraktek, dan mediasi penal. Lebih lanjut dalam pendahuluan dapat penulis sampaikan bahwa dewasa ini berbagai praktik kesehatan kembali menjadi sasaran kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Secara humanistik, para dokter, tenaga medis sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas, profesi inilah yang dapat mengakibatkan malpraktek medis. Sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikat kurang baik, yang sengaja menarik-narik dokter untuk berperkara. Keadaan tersebut dipersulit dengan pengalaman malpraktek yang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional, telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, standar operasi prosedur atau SOP, masih tetap dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktek. Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di Indonesia tentang kesehatan
membuka peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap melanggar hak-haknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau juga bisa berupa kematian. Pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut dan atau menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik. Sementara di Amerika Serikat berbasis bukti tentang bahaya pasien terkait dengan perawatan rumah sakit oleh John T. James, PhD, yang memperkirakan 400.000 kematian yang tidak perlu setiap tahun di rumah sakit saja. Dengan menggunakan angka-angka ini, malpraktek medis adalah penyebab utama kematian ketiga di Amerika Serikat setelah penyakit jantung dan kanker. Kurang dari 1/4 perawatan dilakukan di rumah sakit. Di semua pengaturan perawatan angkanya lebih tinggi. Dalam pandangan Dauber dan Kuhmo, persiapan saksi ahli pra persidangan sangatlah penting. Hakim dapat memperluas batasan yang terkandung dalam preseden aliran pemikiran. Jurnal non-peer review juga dapat diterima dengan cara yang sama. Satu-satunya kriteria adalah pendapat seorang hakim yang kemungkinan besar tidak memiliki pelatihan ilmiah atau medis yang relevan. Banyak negara bagian juga mengisyaratkan bahwa sertifikat kelayakan sebelum gugatan malpraktek diajukan yang membutuhkan laporan dari dokter medis bahwa dokter yang dituduh lalai melanggar standar perawatan dan menyebabkan cedera pada pasien. Adapun perumusan masalah penulis berdasarkan pendahuluan yang telah penulis sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana perbandingan malpraktek di Indonesia dengan di Amerika Serikat dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian malpraktek secara umum. Para pakar perbandingan hukum dewasa ini tidak lagi hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia yang hanya dipandang dari perspektif dunia barat semata, yaitu Common Law System, Anglo-American Legal System, yang didominasi hukum tak tertulis dan preseden, dan yang kedua adalah Civil Law atau Continental Europa Legal System yang didominasi oleh hukum perundang-undangan. Melainkan dewasa ini sudah dikenal pembedaan sistem hukum yang lebih beragam. Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter ataupun perilaku, kemudian rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Cara berhukum tersebut yang kita kenal dengan istilah tradisi hukum atau sistem hukum. Walaupun antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki sistem hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur aktivitas manusia dalam bermasyarakat. Menurut Joseph Daino menyatakan, tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk mengatur dan mengharmonisasi aktivitas manusia dalam bermasyarakat sebagai bagian dari budaya peradaban, sejarah, dan kehidupan masyarakat lainnya. Sistem hukum Indonesia tersebut tentu lahir dari sebuah perjalanan sejarah panjang.
tradisi dan kebudayaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalamannya yang telah diterimanya selama ini menjadi dasar melakukan diagnosa terhadap penyakit pasien. Diharapkan diagnosanya mendekati kebenaran. Pada asasnya, hubungan hukum antara dokter dan pasien bertumpu pada dua dasar hak asasi manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right to self-determination dan hak atas informasi atau the right to information. Menurut Surjono Sukanto, medical malpraktek adalah segala sikap, tindak yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab. Sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup profesional pelayanan kesehatan. Pandangan lain juga mengatakan bahwa malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan atau perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di wilayah yang sama. Dengan demikian, malpraktek memiliki pengertian yang dapat dijabarkan antara lain. Dalam arti umum, malpraktek merupakan suatu praktek, khususnya praktek dokter yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Sementara dalam arti khusus atau dilihat dari sisi pasien, malpraktek dapat terjadi dalam menentukan diagnosis. Misalnya, diagnosisnya penyakit MAH, tapi ternyata pasien sakit liver yang berbahaya. Menjalankan operasi, misalnya seharusnya melakukan operasi pada bagian mata yang kanan, akan tetapi yang dilakukan pada bagian mata sebelah kiri. Kemudian dalam hal selama menjalankan perawatan dan sesudah perawatan, tentu saja dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sementara pengertian malpraktek di Amerika Serikat dapat diartikan sebagai berikut, yaitu menurut hal yang telah diterapkan di Amerika, kegagalan mendiagnosis. Seperti seorang profesional medis diduga gagal mendiagnosis kondisi medis yang ada, atau memberikan diagnosis yang salah untuk kondisi medis pasien. Selanjutnya berupa perawatan yang lalai. Seseorang profesional medis diduga telah melakukan kesalahan yang tidak akan dilakukan oleh profesional yang cukup kompeten di posisi yang sama. Selanjutnya dalam hal kegagalan untuk memperingatkan. Misalnya, seorang profesional medis diduga telah merawat pasien tanpa terlebih dahulu memperingatkan pasien tentang risiko yang diketahui ataupun mendapat persetujuan pasien untuk pengobatan tersebut. Pendekatan hukum malpraktik medik di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap malpraktek dapat dijelaskan bahwa dapat ditempuh dengan beberapa jalur hukum, yaitu: pertama,
sebagaimana diatur dalam pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa mengatakan kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 yang berbunyi bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menampung semua perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kematian, di mana kematian bukanlah yang dituju atau dikehendaki. Dalam hal ini harus ada 3 unsur lagi yang merupakan rincian dari kalimat menyebabkan orang lain mati, yaitu unsur pertama harus ada wujud perbuatan tertentu. Kemudian unsur kedua adanya akibat berupa kematian. Dan unsur terakhir yang ketiga adanya kausal perban antara wujud perbuatan dengan akibat kematian. 3 unsur tersebut tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, junto Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dokter merupakan kewenangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. MDTK diharapkan lebih objektif pendapatnya karena lembaga ini bersifat otonom, mandiri, dan non-struktural yang beranggotakan unsur-unsur ahli hukum, ahli kesehatan, ahli agama, ahli psikologi, dan ahli sosiologi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dalam undang-undang ini diatur apabila dokter maupun tenaga medis terbukti melakukan malpraktek, maka mereka dapat dikenakan sanksi yang berupa A. Sanksi administrasi, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Maka IDI lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan oleh MKDKI baru berupa sanksi administrasi seperti pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek, dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. B. Tuntutan perdata, yaitu berupa tuntutan wan prestasi yang didasarkan pada kontraktual liability dan atau perbuatan melawan hukum, onreh mati gedat. Apabila dokter berpraktek swasta perorangan, ia digugat secara pribadi, termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada di bawah perintahnya. Apabila bekerja dalam sebuah tim, maka pertanggungjawabannya didasarkan pada seberapa besar tanggung jawabnya dalam tim tersebut. Demikian pula rumah sakit dapat ditarik sebagai tergugat atau segala tindakan yang dilakukan oleh seluruh karyawannya, baik medis ataupun non-medis.
bahkan terhadap dokter pribadi yang diberi tempat praktek di rumah sakit tersebut. Keempat, model penyelesaian malpraktek medis di Indonesia yang akan datang adalah model penyelesaian sengketa medik melalui lembaga penyelesaian sengketa medik. Pendekatan mediasi penal yaitu menggunakan persidangan mini atau mini trial merupakan proses untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun menggunakan pihak ketiga atau advisor, tetapi prosedur ataupun mekanisme persidangan merupakan bentuk perundingan atau musyawarah langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dan hasilnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Model penyelesaian sengketa melalui persidangan mini atau mini trial ini mempunyai implikasi yang diharapkan sebagai berikut. 1. Mampu menjawab kebutuhan dinamisasi dalam praktek penyelesaian sengketa medik pelayanan kesehatan, di mana dokter dan atau dokter gigi dan atau sarana pelayanan kesehatan dan pasien membutuhkan sarana alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis, lebih dipercaya, prosedurnya cepat, murah biaya, prosedurnya rahasia atau konfidensial, kesepakatan yang lebih baik daripada hasil yang diperoleh dengan cara penyelesaian kalah ataupun menang, dan keputusannya non-yudisial. Sementara di Amerika Serikat, pendekatan tradisional untuk reformasi kewajiban adalah untuk membatasi jumlah kerusakan yang dapat dipulihkan oleh penggugat. Beberapa pendekatan baru untuk menangani malpraktik medis telah diteliti. Program komunikasi dan resolusi. Ketika kesalahan medis teridentifikasi, pasien didekati oleh dokter dan atau sistem perawatan kesehatan, dan mereka sama-sama mencapai penyelesaian. Beberapa undang-undang telah disahkan untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian. Undang-undang pemberitahuan pra-persidangan wajib, Undang-undang permintaan maaf, dan Undang-undang penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh negara. Tempat yang aman untuk kepatuhan terhadap pedoman praktek. Pendekatan ini memberikan pembelaan bagi dokter jika mereka mengikuti pedoman praktek klinis yang telah disetujui sebelumnya. Kompensasi yang diarahkan oleh hakim. Sekelompok hakim dengan keahlian dalam malpraktek medis bertemu dengan pengacara masing-masing pihak dan menegosiasikan penyelesaian antara para pihak. Di negara California misalnya, pemulihan untuk kerusakan non-ekonomi dibatasi hingga $250.000 dolar Amerika. Menurut Mahkamah Agung California, ganti rugi non-ekonomi memberikan kompensasi kepada penggugat atas rasa sakit, penderitaan, ketidaknyamanan, gangguan fisik, cacat, dan kerusakan non-finansial lainnya. Dengan cara yang sama, mendefinisikan kerusakan non-ekonomi sebagai subjek, kerusakan non-moneter termasuk tetapi tidak terbatas pada rasa sakit, penderitaan, ketidaknyamanan, penderitaan mental, tekanan emosional, kehilangan masyarakat dan persahabatan, kehilangan konsorsium, melukai reputasi, dan penghinaan. Pendukung berpendapat bahwa negara bagian telah memberlakukan undang-undang semacam itu untuk menjaga biaya perawatan kesehatan tetap rendah. Selain membantu mengekang litigasi malpraktik medis, namun menurut Mahkamah Agung California, batas ganti rugi non-ekonomi negara bagian bukan upaya legislatif untuk memperkirakan kerugian sebenarnya yang diderita oleh penggugat, melainkan upaya untuk mengontrol dan mengurangi biaya asuransi malpraktek medis dengan menempatkan seragam yang dapat diprediksi, membatasi tanggung jawab tergugat untuk kerusakan non-ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap malpraktek di Amerika Serikat dapat dibagi dalam 3 hal, yaitu pertama, pengadilan malpraktek media khusus, kedua, penekanan batasan kerusakan non-ekonomi, ketiga, pengurangan undang-undang pembatasan tindakan kedokteran. Kesimpulan,
bahwa di Indonesia dan di Amerika sama-sama mengartikan malpraktek sebagai suatu perbuatan tidak terpuji dan perlu menjadi perhatian khusus agar dapat ditekan laju perkembangannya sehingga menjadi dapat diminimalisir. Sehingga penting juga bagi dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran maka harus melakukan transaksi terapeutik dan memenuhi informed consent dan rekam medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktek. Bahwa penegakan hukum di Indonesia terkait malpraktek kebanyakan lebih mengedepankan sisi jalur hukum pidana, perdata, dan administrasi sehingga minim dilakukan pendekatan mediasi penal. Sementara di Amerika Serikat, penegakan hukum terkait malpraktek lebih mengedepankan sisi jalur pendekatan mediasi penal, penekanan batasan kerusakan non-ekonomi, dan pengurangan undang-undang pembatasan tindakan kedokteran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hum Santi 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 Hum. Namo Buddhaya, salam kebajikan.